Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Anggraini, CGP Angkatan 10, BPGP Jawa Timur dengan fasilitator Pak Juhata dan pengajar praktik Muhammad Sohib. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul 1.1 koneksi antar materi. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Dalam pendidikan terdapat pengajaran. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia yang beradab membutuhkan pendidikan. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yaitu berhubungan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama, yaitu cara manusia untuk mewujudkan tujuan hidupnya. Sedangkan pengajaran atau on the which itu merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Maksudnya, pengajaran itu tidak lain adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau buat hidup anak, baik lahir maupun batin. Filosofi Ki Hajar Dewantara yang pertama, Engarso Sung Tulodo. Yang ini berarti bahwa guru ketika di depan harus memberikan contoh atau teladan bagi muridnya. Yang kedua, Ing Madya Mangun Karso, yaitu guru ketika berada di tengah-tengah murid harus bisa memberikan motivasi dan inspirasi bagi murid. Yang ketiga yaitu Tutwuri Handayani. Diharapkan guru juga berada di belakang murid untuk dapat memberikan support atau dorongan bagi muridnya sehingga mereka dapat tergerak untuk maju. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun, di mana guru sebagai pamong bertugas untuk memfasilitasi murid agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat sesuai dengan kodratnya. Murid dan pembelajaran di kelas. Murid yaitu seorang manusia dengan segala kodratnya yang sedang mencari ilmu, memperoleh ilmu dan jati diri. Sedangkan pembelajaran di kelas akan menjadikan bermakna jika terdapat komunikasi dua arah antara murid dan guru, tidak hanya guru saja yang menjadi sumber belajar. Interaksi di dalam kelas. Guru menjadi pamong yang bertugas untuk menuntun dan memfasilitasi kebutuhan murid dalam belajar. Guru juga sebagai contoh untuk muridnya serta menjadi mentor untuk membentuk karakter siswa yaitu budi pekerti dengan olah cipta, karya, dan karsa. Yang terjadi antara murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang pertama, guru masih cenderung menjadi sumber belajar utama atau teacher center bagi murid dengan menerangkan di depan dan memberikan contoh untuk dipraktekkan murid. Yang kedua, untuk pembentukan kelompok, saya serahkan ke murid karena memperhatikan kenyamanan mereka dalam belajar kelompok. Yang ketiga, lebih fokus ke ketuntasan penyampaian materi. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1, yang pertama, pembelajaran dilaksanakan dengan berpihak pada murid, di mana murid menjadi subjek dalam kegiatan pembelajaran, bukan lagi sebagai objek. Yang kedua, guru hanya memfasilitasi murid untuk belajar dengan membebaskan bagaimana cara murid belajar. Ada murid yang auditory, ada murid yang visual, dan ada pula siswa yang belajar dengan kinestetik. Yang ketiga, memberikan kesempatan pada murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang akan segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas yaitu yang pertama, pembelajaran yang berpusat pada murid atau student center, tidak lagi berpusat pada guru. Yang kedua, merancang pembelajaran yang interaktif dan inovatif sehingga membuat siswa bahagia ketika melaksanakan pembelajaran. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran abad 21 yaitu kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Yang keempat, melaksanakan pembelajaran menuntun, bukan menuntut. Jadi, sebagai guru, kita harus memfasilitasi murid, bukan menuntut murid untuk melakukan pembelajaran sesuai dengan yang kita inginkan.
Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru. Guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.